Salam bahagia, saya Sonang Marliana Hutauruk, SPD CGP Angkatan 2 Balikpapan, SMP Negeri 5 Balikpapan. Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan ringkasan materi modul 3.1a.7 yang saya ketahui dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Materi modul 3.1a.7, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan hal yang harus dimiliki setiap guru. Selain sebagai pengayom dan teladan dalam pembelajaran pun, guru haruslah mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan yang efektif. Mengapa demikian? Agar setiap guru mampu berpegang pada prinsip moral, etika, dan kode etik seorang guru, yang mana guru diharapkan dalam pengambilan keputusan ketika diperhadapkan dengan masalah murid atau masalah di sekitarnya, guru mampu mengambil langkah bijak dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan mempertimbangkan setiap keputusan adalah menyangkut kepentingan orang banyak. Terkadang sangat sulit memutuskan sesuatu jika diperhadapkan dengan kedua sisi yang sama-sama benar. Lalu, bagaimana kita mengambil keputusan dalam hal ini? Perlu diketahui, dalam setiap pengambilan keputusan, intuisi hati juga berperan langsung menuntun diri apa yang paling tepat yang harus diputuskan, seperti halnya dalam menyelesaikan masalah di sekitar. Terkadang muncul rasa dilema maupun bujukan moral yang membuat kita dilema dalam hal pengambilan keputusan. Dalam ringkasan yang saya pelajari dalam modul 3.1a.7 dapat menjadi acuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Ada 3 materi yang harus dikuasai sebelum pengambilan keputusan, yaitu ada 4 paradigma yang terjadi pada intuisi dilema etika yang meliputi A. Individu lawan masyarakat atau individual vs community. Dilema individu melawan masyarakat adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain, kelompok yang lebih besar. B. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. C. Kebenaran lawan kesetiaan, trust vs loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab pada orang lain. D. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Pertanyaan pematik. Etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral, akal, dan moral 2 dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral. 2. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking, ditentukan dengan konsekuensi atau hasil atau tindakan. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsipnya, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. 3. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ada 2 alasan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut, paradigma mana yang terjadi di situasi ini?
individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah memahami modul 3.1, tentunya Bapak Ibu guru hebat dapat menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut terkait pertanyaan beserta jawaban dari tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 A7 ini. 1. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Jawaban: untuk dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak pada sekolah dan lingkungan saya adalah terlebih dahulu saya menerapkan 4 paradigma pada situasi dilema etika, 3 prinsip dilema etika dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan etika pengujian keputusan yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Selanjutnya menyusun jadwal sosialisasi, menemui kepala sekolah untuk meminta izin pengadaan sosialisasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan membagikan tugas modul 3.1 A.7 demonstrasi kontekstual ke media sosial. 2. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin? Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan adalah dengan menganalisis kasus tersebut, apakah terdapat dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, ketika mengetahui kasus tersebut berupa dilema etika, maka yang akan saya terapkan adalah 9 langkah pengambilan keputusan, meliputi nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi kasus tersebut, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, publikasi halaman depan koran, keputusan yang diambil oleh panutan atau idola, pengujian paradigma benar lawan benar. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Dari prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Apakah sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau investigasi opsi trilema? Apa keputusan yang akan Anda ambil? Dan coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. 3. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Jawaban saya menerapkan langkah-langkah tersebut ketika saya diperhadapkan dalam situasi masalah yang terdapat dilema etika, sehingga sebelum mengambil suatu keputusan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Rencana tindak lanjut dalam penerapan langkah-langkah tersebut akan saya catat dalam buku dan merefleksikannya kembali ketika telah mengambil suatu keputusan. 4. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Jawaban saya, yang menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya saya akan melibatkan teman sejawat dengan menceritakan masalah yang saya hadapi, lalu meminta teman saya melakukan coaching kepada saya untuk bisa menyelesaikan masalah saya dengan ide yang muncul tanpa diduga. Apabila hal tersebut belum maksimal dalam pengambilan keputusan, maka saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan jika masalah tersebut adalah terkait dilema etika. Menurut saya yang tepat menjadi teman diskusi saya adalah kepala sekolah, pengawas jika diperlukan,
teman sejawat, dan orang tua siswa jika terkait masalah siswa. Demikianlah terkait tugas modul 3.1a.7 demonstrasi kontekstual yang saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan kebenaran, bukan dari hal yang benar namun salah. Sondang Mariana